Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita balik lagi ke acara Liquid Talk. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih sekarang? Bahas pentingnya memulai investasi saham bagi generasi Z. Nah, seperti yang kita tahu, generasi Z itu sangat high technology ya, merupakan generasi yang high technology. Semua aktivitasnya udah memakai smartphone, udah gampang banget. Nah, oleh karena itu kita mau memperkenalkan ke teman-teman semua kalau misalnya investasi sekarang tuh udah mudah banget cuma lewat smartphone doang. Selain itu juga kita mau mengedukasi nih ke teman-teman semua investasi yang tepat untuk kita tuh kayak gimana sih. Nah, dan di sini aku nggak akan ngobrol sendirian. Di sini bakal ditemani oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI-nya langsung loh. Di sini kita udah bareng sama dari Ibu Sri nih, Bursa Efek Indonesia. Selamat siang, Ibu. Halo, siang Re, apa kabar? Baik, Ibu, puji Tuhan. Kalau Ibu sendiri gimana? Sehat, Alhamdulillah, terima kasih. Semoga semuanya yang lagi nonton di Live kita juga sehat semua ya. Amin, amin. Oke, ini untuk teman-teman semua, biar lebih enak sebelum kita masuk ke topiknya, kita mau perkenalan dulu nih. Boleh Ibu tolong perkenalkan diri Ibu dulu? Oke, terima kasih. Ini ketemu banget ya, seneng banget ya sama host yang cantik nih. Jadi seger Re, lihatnya. Terima jam kasih, jam siang Bu. soalnya kan lagi ngantuk-ngantuk tapi lagi istirahat juga jadi menemani nih kalau di Bursa Efek Indonesia nih panggilannya Sobat IDX nih Re untuk yang followers Instagram kita. Jadi saya mau menyapa lagi dan juga mungkin memperkenalkan diri juga karena kita tuh juga ini ya gabung IG Live sama Stimik Likmi ya, salah satu galeri yang ada di Bandung juga tentunya yang strategis banget ya kampusnya ya Re ya di Dago. Siapa sih yang nggak kenal Dago gitu ya. Jadi Betul strategis banget, Ibu. banget lokasinya. Mm-mm. Salam kenal sebelumnya. Selamat siang, saya Sri Herlinawati. Biasa dipanggil Lina, tengah-tengahnya biar lebih pendek gitu ya. Selaku trainer dari kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia di Jawa Barat. Nah, itu aja mungkin perkenalannya nanti di belakang-belakang kita bahas lagi. Oke, siap. Terima kasih, Bu, untuk perkenalannya. Oke, sebelum kita masuk ke topik, kita intro sedikit ya, Bu, untuk teman-teman barangkali ada yang belum tahu nih. Eh, investasi itu apa sih, Bu, bedanya investasi saham dan investasi reksadana? Oke, nah mungkin aku bahas dulu investasi dulu ya Rea. Jadi investasi itu kan berbagai macam ya, bisa real aset kayak rumah, mau kos-kosan gitu atau Rera mau pengen punya kebun gitu ya. Pandemi sekarang jadi nggak usah keluar rumah, udah tinggal petik aja di kebun sebelah rumah gitu kan, punya lahan gitu ya. Nah itu juga sebenarnya investasi, tapi sebenarnya secara apa ya, kalau dari definisi sih ada dua ya, biasanya kategori besar ada investasi dalam real asset sama finansial aset sebenarnya. Nah kita untuk yang saham dan reksadana khususnya di pasar modal kita ke finansial asetnya, jadi di keuangan gitu ya. Nah investasi sendiri sebenarnya di keuangan itu intinya sebenarnya kita pengen cari keuntungan karena nilai uangnya itu akan berbeda dari yang sebelumnya sama yang sekarang. Yang sekarang sama yang akan datang itu nilai uangnya berbeda. Jadi mungkin Rera dulu waktu sekolah gitu inget ya dikasih uang jajan 5.000 gitu ya sehari gitu ya. Kalau sekarang cukup nggak Re 5.000 sehari? Waduh, itu kayaknya naik Grab juga masih kurang ya, Bu. Kurang ya kan? Padahal dulu tuh 1.000 udah jajannya banyak banget gitu. Nah itu salah satu juga sih kenapa teman-teman itu apalagi di Gen Z gitu ya itu harus udah melek sama yang namanya investasi karena udah
udah apa ya, udah jadi kebutuhan kalau investasi itu bukan pilihan lagi. Kita udah nggak bisa milih investasi nggak ya, tapi udah jadi satu kebutuhan. Di mana kebutuhan kita akan semakin banyak dan bertambah, tentunya kita juga perlu ada peningkatan nilai gitu ya, kekayaan karena kebutuhan kita juga makin banyak. Karena kalau enggak, ya kita rugi sebenarnya karena nilai barangnya makin mahal, tapi uang kita tuh sebenarnya nggak nambah value-nya, nilainya tuh nggak nambah. Nah, makanya harus investasi gitu. Itu untuk pengertian investasi nih, Re. Nah, untuk yang Gen Z nih, Bu, banyak banget kan pilihannya. Tadi Rere nanya investasi di saham sama reksadana. Nah, sebenarnya aku balikin lagi nih, ini contohnya ke Rere aja ya. Re, biar gampang ya. Ini Sobat ID atau teman-teman yang lain juga boleh ya kasih pendapatnya. Kita senang banget kalau ada pendapat yang di kolom komen juga ya supaya ramai juga. Jadi kalau misalkan saham sama investasi reksadana sebenarnya mereka masih satu keluarga sih, satu rumpun lah ya, Rea. Karena mereka produk pasar modal juga. Nah, sama karena di pasar modal kita kasih diversifikasi, kita kasih pilihan. Nah, maunya mau yang kayak gimana? Mau saham ada, mau reksadana ada. Mereka punya karakteristik yang beda-beda. Nah, balik lagi nih kalau aku nanya ke Rere. Rere kira-kira tujuan kalau disuruh investasi mau apa sih, Re? Gitu ya. Karena setiap orang tuh beda-beda. Nah, Rere dulu deh, Rere kira-kira apa nih? Kalau saya Bu, kayaknya pengen beli rumah sih ya Bu, karena kalau rumah kan udah semakin mahal ya. Pengen nih biar dapat uang banyak biar bisa kebeli rumah. Ih, keren banget, luar biasa Gen Z sekarang tuh ya, udah nggak ini lagi ya, udah nggak main-main. Nah, kalau rumah berarti kan masuknya ke jangka panjang ya, Rea, karena juga tahu sendiri harganya termasuk yang mahal, gitu ya, termasuk juga lokasinya juga kan semakin sempit nih, Rea, untuk jadi kalau dulu kayak belinya tuh lebar-lebar gitu ya, luas-luas. Sekarang tuh kayak cuman klaster-klaster kecil gitu ya, bahkan ada yang Minimalis, luas sampai minimalis ya Bu. tiga klaster kan, iya karena juga lokasi makin sempit, tapi ternyata itu harganya juga makin mahal, Re. Jadi nggak ada tuh kayaknya ya rumah turun gitu ya, kayaknya kalau sekarang sih makin ini ya, makin mahal gitu. Nah, kalau rumah investasinya berarti oke banget. Rere udah tahu tujuannya mau apa, mau punya rumah. Kalau punya rumah, biasanya mereka masuk ke jangka panjang, Re. Jadi nanti dibagi lagi. Jangka pendek nih, Rere mau traveling Abu tahun depan mau ke Labuan Bajo misalkan. Itu kan butuh butuh budget kan? Itu jangka pendek. Terus ada jangka menengah. Kayaknya habis S1 pengen S2 deh, Bu. 2 tahun lagi deh gitu ya. Itu jangka menengah. Kalau rumah kayaknya 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi misalkan. Itu bisa. Nah, ini jangka panjang. Nah, ini Rere bisa mulai investasi saham di situ. Jadi ibaratnya sih lebih enak nyicil nabung saham sih, Re, supaya nggak berat ke Rere-nya gitu ya. Nah, Rere bisa investasi di saham karena untuk jangka panjang. Ya, nanti pilih perusahaan-perusahaannya yang oke, Re, yang terus growth gitu ya, terus ada income-nya supaya juga Rere selain value-nya naik, dapat capital gain, dapat dividen gitu ya. Tapi mau diversifikasi nih Rere gitu ya. Kayaknya tiap akhir tahun sudah dapat angpau gitu kan. Misalkan ya tahun baru Cina ataupun Natalan misalkan gitu ya. Atau yang kemarin Iya. Muslim baru pada lebaran dapat THR gitu ya. Rere kebagian gitu ya misalkan dari teman-teman dan lain-lain. Itu sebenarnya bisa juga tuh 50%-nya atau berapa persen 20% ya minimal. Itu uangnya dimasukin ke investasi Re. Bisa diversifikasi juga investasi di reksadana. Kalau reksadana tuh ilustrasinya gini Re, kalau misalkan aduh Rere tuh pengen investasi gitu ya, tapi masih pemula banget ya. Tapi aku tahu banget sih Gen Z itu tadi ya Rera bilang high tech banget ya. Jadi apa udah high tech banget kan sebenarnya ya. Jadi kayak syarat ketentuan tuh kadang-kadang nggak dibaca tapi mereka udah bisa langsung pakai user lah kan, langsung pakai handphone gitu dan aplikasi dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk meminimalisir itu syarat ketentuannya dibaca. Kalau untuk investasi di saham Re, itu harus memang kita butuh effort yang lebih besar karena kita di situ karakteristiknya lebih ke fluktuatif naik turun karena kan harga saham tuh naik turun naik turun. Tapi kalau
Bu, kayaknya aku mau jangka panjang bisa, jangka menengah bisa, jangka pendek bisa. Tapi profil akunya, resikonya aku tuh nggak suka sama resiko, agak takut-takut gitu, apalagi pemula gitu ya. Itu Hmm. wajar banget gitu ya. Makanya kita kasih pilihan, mau saham, pilihnya yang ini nih. Reksadana juga boleh banget, Re. Nah, reksadana tuh ilustrasinya kayak gini. Rere mau ke kampus dari rumah, ya. Terus lagi males bawa motor atau mobil, Re. Udah deh aku pakai aplikasi deh gitu ya, minta dijemput. Nah itu Rere pesen lewat aplikasi, Rere dijemput, turun gitu ya, masuk turun dulu dari rumah, masuk ke mobil atau ke motor, naiklah di situ ya, disupirin disupirin tahu-tahu nyampe kampus. Nah, siang Ah, tadi itu reksadana tuh, ilustrasinya. Jadi kita tuh dibantu sama driver untuk sampai ke tujuan yang kita pengen. Nah, reksadana tuh bayangannya kayak gitu. Jadi Rere udah tinggal buka rekening, pilih mana nih aplikasi yang sesuai, kendaraan yang sesuai gitu ya. Tentu drivernya tadi udah punya SIM, udah divaksin, suhunya oke, misalkan gitu kan ya, nggak ada apa-apa gitu ya, nggak ada tentang flu batuk dan lain-lain misalkan. Ya udah, nanti Rere tinggal jalan, nanti dianterin sampai ke tujuan. Nah, reksadana tuh seperti itu, gambarannya. Jadi Rere punya tujuan, mau punya rumah, kayaknya pilihnya reksadana deh. Reksadana nanti dipilih, nanti ada yang namanya manajer investasi. Kalau tadi driver ya, mereka yang membantu Rere untuk memilih gitu ya. Mana sih produk-produk di reksadana yang membantu untuk Rere sampai ke tujuan nanti. Lebih enak lagi sebenarnya ya. jadi Jadi udah nggak nggak perlu pusing-pusing repot-repot gitu ya monitoring Bu ya? gitu ya. Oh, gitu ilustrasinya sih perbedaan antara saham sama reksadana sih, Mungkin semoga menggambarkan ya. Iya Bu, sangat-sangat menggambarkan Bu. Jadi biasanya kalau misalnya ada pembahasan saham, waduh ini apa nih nggak ngerti nggak ngerti. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Ibu, wah bener-bener nangkap sih Bu, gampang banget untuk dicerna. Iya. Nanti lama-lama kalau udah kan pemula wajar ya, aduh takut-takut gitu bawa motor, bawa mobil, takut keserempet. Kan pasti ada resiko kan. Nah sama kayak Iya. saham juga. Aduh kayaknya belum ngerti nih tentang laporan keuangan. Aduh belum ngerti nih tentang teknikal, fundamental. Lama-lama kita praktek sama kayak Rere lama-lama bawa mobil yang tadinya nggak bisa, jadi bisa. Nah, itu sama kayak saham, lama-lama tuh terus dipakai gitu ya, dipraktekin lama-lama udah langsung gampang gitu. Oh, ini ada kebijakan ini lagi naik nih, inflasi suku bunga sekian. Apa sih dampaknya? Oh, ke perbankan dampaknya gini, berarti harga sahamnya bisa naik nih. Nah, kayak gitu-gitu tuh bisa bisa kelatih sih sebenarnya. Sama kayak saham. Ya, sama kayak kendaraan lah aku ibaratnya seperti itu. Jadi semakin sering praktek, ya lama-lama Rere lancar kan bawa kendaraan. Ada yang mau nyalip juga, ya udahlah gitu ya, atau mau dihajar juga gitu ya, mau ikut-ikutan ngebut misalkan di tol, ya Rere udah oke lah bawa kendaraannya. Pasti keberaniannya lebih nambah tuh, dibanding pemula kan. Kalau pemula kita sering ngegas, sorry, sering rem ya. Tapi kalau Iya, udah biasa, pasti sering ngegas kan. bener Ibu. Kayak gitu lah ilustrasinya. Semoga masuk ya. Oke, bener banget Bu. Nah sekarang mau masuk ini ya Bu ke topik lainnya. Itu kan udah masuk ke pengertian saham dan reksadana. Nah, ini teman-teman mungkin ada yang bingung, perbedaan saham sama reksadana selain dari waktunya kan waktunya kalau saham untuk jangka panjang gitu. Tapi ada nggak sih Bu perbedaan lainnya dari saham sama reksadana? Iya, kalau saham sih sebenarnya mau dijangka pendekin juga bisa ya. Tanya tergantung dengan profil resikonya masing-masing. Kalau Rere, kayaknya aku nggak suka sih sama resiko atau aku nggak punya waktu buat monitoring karena aku lagi sibuk TA gitu, Rea. Mau fokus sama skripsi deh gitu ya. Itu juga bisa. Jadi ya udah kita fokus dulu di saham yang misalkan tidak terlalu berfluktuatif gitu ya, atau disebutnya LQ45 atau blue chip itu nggak apa-apa. Kan nggak harus dimonitoring tiap waktu, minimal tuh 3 bulan sekali karena kan setiap emiten melaporkan laporan kinerjanya tuh 3 bulan sekali, jadi kita bisa ngelihat sebenarnya 3 bulan sekali. Tapi kalau mau pilihan jadi trader atau ngeliatin jangka waktu pendek itu teman-teman juga bisa sebenarnya. Jadi balik lagi sih, waktunya ada nggak buat monitoring saham tiap hari gitu ya. Kalau enggak berarti bisa diinvestasikan jangka panjang aja, nggak usah tiap hari diliatin. Dari time frame itu juga kelihatan sih bedanya.
Kalau untuk profil resiko itu jelas ya, tergantung kitanya masing-masing. Karena kalau ngomongin saham sih kayak ngomongin selera gitu loh, Re. Ada yang sukanya Hmm, cepat, naik turun cepet gitu ya. Ada yang, aduh standby aja dia slow aja gitu ya. Kalau Gen Z sekarang ya udah slow aja, nikmatin ya udah nanti aja 3 bulan lagi baru aku monitoring gitu. Kalau reksadana sih enaknya dibantu ya sama yang namanya manajer investasi. Jadi mereka udah mereka lebih inilah lebih sering ngeliatin market karena kan reksadana tuh ada macam-macam ya. Ada reksadana pasar uang, jangkanya lebih pendek lagi, terus resikonya lebih minim. Ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, yang paling tinggi itu reksadana saham. Nah, reksadana saham ini resiko sama returnnya itu sebanding. Jadi ada istilah high risk high return ya, Rek. Nah, itu juga ada tingkatannya. Jadi balik lagi sih tujuannya mau apa, profil resikonya seperti apa, nanti cocoknya kemana itu nanti ketahuan. Saham apa atau reksadana apa. Kayak oke. gitu. Jadi balik lagi ke diri kitanya sendiri ya Bu, gimana dari Betul. kitanya, tujuannya nanti bakal ketemu nih jawaban Ya, investasi yang cocok sama kitanya gimana. betul. Kalau bagus lagi sih Oke. punya dua-duanya sih, Re. Jadi diversifikasi ya. Jangka panjang ada, jangka pendek ada, menengah ada. Jadi kalau lagi butuh lagi dijual nih, lagi BU banget gitu ya. Duh, pengen jual, kita pasti jual aset yang lagi tinggi kan. Karena kita beli di harga yang murah, jual di harga mahal. Nah, tapi kalau semuanya lagi turun semuanya, kita nggak ada diversifikasi karena kita cuma punya satu produk. Nah, itu kita nggak punya pilihan. Makanya ada diversifikasi. Tapi untuk pemula juga jangan kebanyakan gitu. Oke, oke. Selanjutnya kita mau masuk ke topik utama nih, Bu. Nah, kenapa sih generasi Z tuh harus belajar investasi, Bu? Iya, karena ternyata investasi itu penting banget, nget, Re. Banget Ya, banget ya, Bu. soalnya iya, jadi milenial sekarang itu udah melek banget ya sama yang namanya teknologi. Dan sekarang tuh ngomongin saham juga udah scriptless, udah beli lewat aplikasi, udah nggak ribet gitu ya. Dengan mulai 100.000 itu juga udah bisa loh. Jadi kalau misalkan kita pengen punya tujuan sesuatu, itu jangan nunggu uangnya gede dulu, Re. Kalau nunggu dulu biasanya uangnya kepake di tengah jalan ya, ada flash sale lah gitu ya, atau lagi ada apa tuh Tergiur yang sana sini ya, Bu. iya kan banyak promosi gitu, dan itu belum tentu kita butuh barangnya, Re, gitu ya. Apalagi kalau kita nggak tahu nih ini butuh atau ingin. Biasanya masyarakat itu belum tahu apa sih bedanya kebutuhan sama keinginan. Jadi untuk milenial itu sekarang udah punya akses banyak banget untuk belajar investasi. Beda sama dulu lah ya, baby boomers itu kan kalau ngomongin investasi mungkin hanya segelintir orang karena beberapa apa namanya alasan kenapa sih belum pengen investasi itu salah satunya mereka kurang informasi, Re, kurang informasi, terus juga mereka mindsetnya kalau investasi tuh kayaknya buat orang yang kaya aja gitu ya. Buat kita yang mahasiswa tuh belum, dulu tuh kan belum punya penghasilan, padahal teman-teman udah punya uang saku dari orang tua gitu ya. Itu bisa dipersentasein bisa 10 sampai 20 lah, Re. Nggak banyak gitu ya, karena juga kan teman-teman juga punya kebutuhan masing-masing. Itu ada persentasenya. Nah, itu belajar lagi budgeting sama financial planning tuh, Re. Nanti wah panjang lagi nih. Itu juga seru sih dibahas sebenarnya. Iya, karena kan karena teman-teman itu udah punya uang saku, udah punya pendapatan dari orang tuanya, udah bisa belajar memanage keuangan. Kalau dari awal mahasiswa udah bisa belajar memanage keuangan, bisa budgeting, nanti kebayang nggak Rere pas mau masuk kerja dapat gajinya yang tiba-tiba wah gede banget ya, jauh nih dari uang saku orang tua, itu udah nggak akan lagi tergiur sama iklan promosi dan lain-lain. Rere udah tahu, udah kelatih. Ini 20% buat investasi, 10% buat dana darurat, 50% buat living, lifestyle berapa persen gitu. Jadi udah nggak akan kegoda-kegoda lagi. Karena udah belajar budgeting dari awal, Re. Nah, investasi di milenial untuk sekarang tuh penting banget karena teman-teman melatih ya untuk perencanaan keuangan, terus juga untuk memanage budgeting dari uang teman-teman sendiri gitu ya, itu juga penting banget. Dan nilai uang, Re. Investasi itu penting banget karena nilai uang yang tadi ya, yang dulu sama sekarang tuh beda banget. Jadi
Kalau Rere bayangin rumah 10 tahun lagi, sekarang udah ngeceng nih Rere nih di kompleks sebelah kayak baru buka nih developer gitu ya. 300.000, 300 juta maaf ya, 300 juta. Kalau mau 10 tahun lagi tuh harganya udah berapa M ya kayaknya. Belum kalau misalkan mau KPR tuh Re. Aduh, kalau KPR kan lumayan ya bunganya, belum floating rate dan Betul, lain-lain. Bu. Suku bunga kita udah nggak bisa nebak. Nah, berarti harus gedein DP kan. Nah, DP-nya tuh dikumpulin. Karena kalau kalau cash itu di tabungan, Re, ya kepake terus. Makanya juga mungkin tipsnya pakai tabungan yang terpisah dari dana sehari-hari sama investasi, Re, kalau mau dipisahin. Jadi supaya kalau gesek tuh nggak kemakan juga gitu. Kita udah budgetin di rekening yang lain. Atau di reksadana itu lebih oke. Karena ada peningkatan nilai uang ya. Ada keuntungan di situ. Oke, jadi teman-teman ini ya, seperti kata Ibu tadi, kita nih harus melek guys karena investasi itu udah Bener, kebutuhan, udah bukan pilihan lagi. bener. Udah butuh banget. Udah nggak ada pilihan mau investasi nggak ya, tapi emang harus investasi. Jangan sampai nyesel ya, jangan nyesel nanti gitu ya. Tahu gitu gue dari dulu deh nabung reksadana gitu ya 100.000. Kan nggak kerasa ya 100.000 atau 50.000 deh gitu ya sebulan. 50.000 kalau dikaliin setahun dikali 12 tuh Re, udah 1.200.000. Kalau kita nunggu, aduh nanti dia nunggu 1.200.000 gede dulu, belum tentu ada momentumnya gitu kan. Jadi mending nyicil dulu Bener. sedikit-sedikit, nanti lama-lama jadi bukit gitu ya. Sebulan satu Oke. lot, satu lot, satu lot untuk jangka panjang gitu. Misalkan Rere udah punya rencana buat married tuh bilang tuh sama calonnya, nanti pas nikah lu mau maharnya saham ya atau mau seserahannya ada sahamnya ya gitu. Tapi sahamnya yang blue chip gitu Re. Nah dikira sekarang nyiapin ya supaya nggak bengkak nanti di pas di akhir ya gitu. Oke, wah luar biasa sekali nih dari penjelasannya Ibu. Ini sampai teman-teman bertanyanya banyak banget Ibu di kolom komentar sangat-sangat memenuhi kolom komentar nih. Nah, Terima langsung aja kasih. kita mau jawab pertanyaan dari teman-teman dari kolom komentar nih Bu. Ayo boleh boleh. Oke, ini aku eh, pilih dulu salah satu ya Bu. Oke, yang pertama ada dari Kak Adinda Iskara Farata. Bagaimana sih Kak cara atur uang darurat dan cara agar konsisten biar nggak kegoda tanggal cantik? Iya, terima kasih Adinda ya. Pertanyaannya seru banget ya. Ini memang banyak banget ya yang komen juga ya, Re ya. Oke, ini yang pertama sebentar. Gimana sih caranya untuk ngatur uang darurat? Nah, sebenarnya kalau yang misalkan uang darurat itu untuk yang masih menjadi tanggungan keluarga itu sebenarnya nggak jadi kewajiban kita. Tapi kalau dari mahasiswa teman-teman udah nyisihin dana darurat untuk minimal kita sendiri gitu ya, itu bagus banget. Itu melatih banget dan itu akan terpakai kebiasaan habit yang bagus itu sampai nanti kebayang kalau Adinda udah misalkan nikah, punya anak, itu udah punya pos sendiri. Jadi kalau misalkan ada rumah bocor, udah nggak pusing lagi, aduh uang makan, uang sekolah kepotong enggak, karena udah ada pos dana darurat di situ. Nah, ketika punya pendapatan, minimal 10% itu diposin langsung masuk ke dana darurat. Namanya darurat kan kita nggak tahu ya Re, kapan kejadiannya gitu ya, perasaan baru direnovasi tapi kok udah bocor lagi, perasaan baru diservis nih kendaraan gitu ya tapi kok udah mogok misalkan gitu. Nah ini dana darurat itu bisa dipakai karena juga waktunya kita nggak tahu kapan terjadi ya. Jadi ketika punya pendapatan itu disisihkan langsung 10% untuk dana darurat. Kalau udah punya pendapatan, 20% disisihkan di awal untuk misalkan investasi. Nah, itu disisihkan dari awal ya, supaya tadi agar konsisten enggak kegoda. Yang kegoda itu biasanya masuk ke pos yang lain nih, Re. Ada lifestyle biasanya, itu ada persentasenya. Jadi kalau mau beli lipstick gitu ya, itu kebutuhan yang masuk nih, misalkan kira-kira ke lifestyle, arisan gitu, Re mau gitu ya, ya udah itu ada pos sendiri, jadi nggak akan ngeganggu dana darurat, nggak akan ngeganggu investasi karena posnya udah kepisah di lifestyle.
Jadi kita juga sebagai manusia wajar lah kalau pengen menikmati hidup ya Re ya. Kayak gue udah kerja gitu ya, kok nggak ada waktu buat nikmatin hidup, uangnya dipakai buat apa gitu kan. Kita juga punya pos nih untuk nikmatin self reward kita lah gitu Re. Nah itu ada posnya juga. Jadi kalaupun kepake, iya tenang aja, dana darurat udah aman, investasi udah aman, ya udah gitu kan. Boleh banget dipakai lah fasilitas untuk flash sale tadi karena kita punya kesempatan untuk dapat barang yang lebih murah sesuai dengan kebutuhan ya, jangan sesuai keinginan, kalau keinginan habis semua nanti. Waduh, banyak ya Bu keinginannya. Berapa keren ya kan, namanya keinginan, aduh udah punya hoodie warna hijau pengen yang warna orange misalkan, udah punya topi warna putih pengen warna hitam, nggak habis-habis kan Re gitu. Semoga menjawab ya.